Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan doa saya kita tetap tekun, setia, dan kita terus memberi hidup kita dibangun untuk jadi gereja kepenuhan Kristus, gereja yang terikat satu dengan yang lain, seperti yang sedang kita pelajari di kitab Efesus pasal yang kedua, bahwa kita tidak boleh jadi orang asing. Gereja harus menyingkirkan roh pendatang, spirit asing, dan kita harus membiarkan dan mengizinkan untuk hari-hari ini kita belajar dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, sehingga kita bisa melihat bagaimana di dalam Tuhan kita semua bisa tumbuh. Seluruh bangunan, ilustrasi gereja seperti kayak bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan kita seperti minggu yang lalu atau hari-hari sebelumnya, saya pernah berkata bahwa mungkinkah gereja yang kita rindukan, kita harapkan, dan realitanya gereja sepertinya mengalami banyak persoalan dan masalah. Gereja mengalami perpecahan, sulit bersatu. Mungkinkah karena gereja tidak dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Yesus sebagai batu penjuru? Kenapa? Karena hari ini kita sedang hidup pada dunia yang simple, instan, semua lebih cepat. Kita sulit untuk belajar seperti orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Berea. Mereka menyelidiki, mereka tidak sembarangan, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, tapi setiap apa yang mereka dapat, mereka pelajari. Ini benar nggak? Gimana cara prakteknya? Mereka mempraktekkan yang namanya menerima firman, merenungkan, membagikan, dan menghidupi. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar menjadi kehidupan, mengubah paradigma mereka, cara pikir, cara rasa, mengubah perkataan mereka, dan mengubah habit, kebiasaan, gaya hidup mereka. Mereka mempraktekkan Mazmur 1 ayat 1-3. Mereka mempraktekkan Yosua 1 ayat 8. Mereka mempraktekkan yang namanya Ulangan pasal 28, dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia, sehingga firman atau kehidupan mereka itu benar-benar menjadi teladan. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa bukti kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita adalah sampai kita semua menjadi teladan. Di dalam apa? Di dalam perkataan. Di dalam apa? Di dalam tingkah laku. Di dalam apa kita menjadi teladan? Di dalam kasih. Di dalam apa kita harus jadi teladan? Dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, kita menjadi teladan di dalam kesucian. Jadi saya percaya ketika firman itu tinggal di dalam kita, jadi kita bukan hanya sekedar mendengar, sampai firman itu berkuasa. Nah, pengajaran rasul-rasul adalah di mana fokus pengajaran rasul adalah kita mempelajari firman itu dengan benar. Ya, kita tidak bisa tidak. Kita memang harus belajar. Kita harus belajar sungguh-sungguh apa itu gereja, bagaimana itu gereja, nilai-nilainya seperti apa. Kita harus mengevaluasi kembali sebenarnya kita ini jadi orang Kristen mau kemana. Karena Yesus berkata, menurut katamu siapa aku? Dan Petrus menjawab, dan jawaban Petrus dari pertanyaan Yesus itu adalah, Yesus ingin menurut katamu siapa aku? Tuhan ingin kita memiliki pengenalan yang benar, yang komprehensif. Karena itu kalau kita baca di kitab Efesus 4-nya ayat yang ke-11, jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk melengkapi kita, sehingga kita sampai kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan yang bukan hanya untuk gereja lokal kita, kepentingan kita, organisasi kita, tapi fokusnya adalah pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bicara tentang perbedaan di dalam kesatuan. Sama seperti tubuh, berbeda-beda fungsinya, beda, betul-betul beda. Kelingking jempol beda, kuping mulut beda, telinga dengan mata beda semuanya, saudaraku. Nah, disinilah bayangin kalau sebuah tubuh saling berantem, saling ribut, susah bersatu. Dan ini persoalannya. Nah, salah satu fungsi daripada jawatan-jawatan yang ada, yang khususnya
di mana jawatan rasul dan nabi ini jujur tidak diberi tempat, tidak diajarkan, sehingga gereja hari ini cuma kenal yang namanya penginjil, gembala, guru. Akibatnya nggak lengkap. Rasul dan nabi ini untuk melengkapi kita semua. Untuk apa? Kita fokusnya. Makanya ciri pengajaran rasul-rasul itu adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita bangga dengan keberhasilan kita, tapi kita tidak peduli dengan tubuh Kristus yang lain, gereja-gereja yang lain, kita hanya membesarkan organisasi kita, diri kita. Jangan-jangan kita bukan sedang membangun gereja, karena yang membangun gereja itu Yesus, bukan siapapun. Terjadi kekacauan ketika kita berpikir kita membangun gereja. Tujuannya apa? Ini yang saya bolak-balik ngomong. Tujuannya bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, lalu kita mencapai kesatuan iman, kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Gak bisa. Untuk memahami Tuhan kita perlu ketekunan, perlu belajar, butuh pewahyuan. Makanya saya suka berkata, kadang-kadang kan banyak orang-orang aliran karismatik Pantekosta memudahkan. Teologianya simple, teologia praktis, nggak salah. Tapi kita harus belajar bukan hanya yang simple-simple, kita harus memahami secara komprehensif. Saya orang yang simple, tapi saya harus belajar. Karena Alkitab berkata, kamu sesat, kata Yesus, karena kamu tidak menguasai isi Alkitab dan kuasa Allah. Makanya orang-orang aliran Protestan harus mempercayai kuasa Allah, bahwa mujizat masih tetap berlaku, Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Orang-orang karismatik yang percaya dengan kuasa tetap harus belajar firman Tuhan, belajar teologi. Supaya apa? Supaya kita ibaratnya kuasa itu seperti pesawat terbang, firman itu seperti landasannya. Jadi kalau kita hanya seperti pesawat terbang ya kan, ngeroh, tapi nggak ada tempat mendaratnya. Kalau kehabisan bensin, pesawat bisa hancur karena nggak ada tempat mendarat. Tapi kalau kita cuma belajar firman, nggak mempercayai kuasa Allah, urapan Roh Kudus, kita jadi kering. Kita jadi orang yang pinter, tapi kita kehilangan kuasa. Kita seperti orang-orang Farisi, kita tidak lagi mempercayai kuasa Allah yang masih bekerja. Dan ini penting ya, sehingga kita bisa sampai pada apa? Kedewasaan yang penuh. Coba lihat sekarang, apakah kita dewasa? Tingkat kedewasaan kita penuh? Apakah kita tetap masih bayi-bayi rohani sehingga kita tidak bisa makan makanan yang keras? Gereja hari ini susah sekali makan makanan yang keras. Dia hanya mau terima firman yang simple, gak pernah bisa menerima makanan yang keras yang harus digigit, dikunyah, dipelajarin. Ingat saudara, akan datang masa-masa yang sulit. Nah, saudara harus ngerti betul. Yesus berkata, menubuatkan akan datang satu masa penderitaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sejak dunia ada dan tidak akan pernah terjadi lagi sebelum kedatangannya. Ada penderitaan yang luar biasa. Jadi Alkitab menubuatkan nanti akan ada banyak orang yang murtad, saling menyerahkan, saling menggigit, menelan, menghancurkan. Nah, inilah pentingnya kita dibangun, kita belajar saat teduh ini, belajar betul-betul. Makanya saudara coba mempelajari kitab Efesus ya, baca pasal ini, baca kitab Kolose juga. Kita melihat sehingga kita bisa memahami gereja dengan benar, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan terus. Gereja sekarang saudaraku ya warawiri, nggak jelas. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan berdasarkan hanya apa yang kita pikirkan, menurut kita baik. Sehingga kita berpikir gereja itu ya akhirnya kekristenan itu berubah kayak dukun, gak ada bedanya. Wah, pengen tahu, cari pendeta yang sakti, dengar suara Tuhan. Padahal Alkitab kita itu disitulah suara Tuhan itu. Saya percaya suara Tuhan. Tapi Alkitab itu adalah suara Tuhan yang paling utuh. Dia bisa bicara secara impresi kepada kita. Nggak sedikit-sedikit, wah saya baru turun dari surga lah, saya dengar gini lah yang aneh lagi. Ya, kadangkala suara Tuhannya bertentangan dengan Alkitab. Ini bahaya sekali. Padahal itu permainan palsu manusia yang begitu licik oleh berbagai angin pengajaran. Permainan palsu manusia yang menyesatkan. Dan kita di sini perlu diperlengkapi. Kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi kita harus betul-betul harus dibangun sebagai umat yang di atas dasar pengajaran Rasul dan Nabi. Nah, intinya Rasul dan Nabi mereka bergerak dalam dimensi roh yang luar biasa. Nabi-nabi itu biasa saudaraku ya taat
Rasul-rasul juga begitu. Dia memberitakan Yesus Kristus, nggak ada yang lain pemberitaannya selain ingin mengenalkan Yesus, rahasia Allah, kepenuhan Allah yang utama. Ya, rasul-rasul itu menyatakan betul-betul supaya kita bisa mengenali Allah. Ya, bukan hanya sekedar kita mendengarkan dan tujuannya selalu sekarang gereja itu wah kedagingan. Pengen hanya berkat. Berkat itu nggak usah dicari, dia akan ngikutin. Tuhan ingin pengajaran rasul itu cirinya kita mengenal Allah dengan benar, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Tapi kita berpegang kebenaran, kita berpegang kebenaran yang bukan alternatif, tapi kebenaran yang betul-betul yang nggak kompromi. Kalau sekarang kan banyak kompromi, kebenaran dikompromikan. Karena itu kita, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, kita menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, betapa pentingnya ini. Sehingga kita bertegang teguh terus, kata Kolose, kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang diikat menjadi satu oleh urat-urat, sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Sehingga gereja yang yang didoakan, yang dipercayai itu, sungguh-sungguh kita akan lihat di depan kita. Dimulai dari diri kita. Beri diri kita dibangun. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen. Jangan hanya sekedar saudara ada di gereja. Saudara terikat, bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam kebenaran, dalam kepenuhan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini kami dibukakan untuk memahami ajaran rasul-rasul dan nabi. Ajaran yang berfokus kepada Kristus, kekekalan, dan demi menggenapi rencana Tuhan itu. Kami bangga ketika kami harus menderita karena nama Tuhan. Bukan cerita tentang kebanggaan kami, bukan masalah hal-hal lahiriah, tetapi masalah kehendak Allah. Karena itu apa yang dahulu menjadi keuntungan bagi kami, itu menjadi sampah hari ini ketika kami bisa melihat keutamaan dan kemuliaan Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.